Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Sukarsi dari SMA Negeri 1 Lewiliang, Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai teks cerpen. Cerpen, cerita pendek, atau sering disebut dengan cerpen, adalah karangan prosa fiksi yang kurang dari 10.000 kata yang menceritakan kehidupan sehari-hari dengan tokoh yang terbatas, beralur tunggal dan habis dibaca sekali duduk. Ciri-ciri cerpen, yang pertama menceritakan kehidupan sehari-hari, yang kedua ceritanya kurang dari 10.000 kata, yang ketiga tokohnya terbatas, yang keempat beralur tunggal, dan yang kelima habis dibaca sekali duduk. Sebetulnya dari ciri-ciri cerpen inilah yang kemudian dijadikan sebagai definisi dari cerpen itu sendiri. Adapun struktur cerpen, yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokoh. Yang ketiga adalah aksi, peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Dan yang keempat ada konflik. Ini sebagai puncak dari sebuah cerita, yaitu bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Dan yang terakhir ada koda, yaitu akhir dari cerita semuanya. Unsur pembangun cerpen terdiri atas dua unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun dari dalam cerita itu sendiri. Dan yang kedua ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun dari luar cerita itu sendiri. Yang pertama untuk unsur intrinsik, bagian-bagiannya adalah satu tema. Tema ini adalah ide pokok atau yang dikatakan sebagai pokok pikiran, bahan pembicaraan dari sebuah cerpen itu, bahan pembahasan yang menjadi fokus dari pembahasan cerpen itu sendiri. Yang kedua ada latar atau setting. Latar ini terbagi menjadi 3 bagian, jadi ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Latar tempat itu seperti di kebun, di rumah, di sekolah, di halaman, di hutan, dan lain sebagainya. Latar waktu itu seperti pagi hari, sore, waktu itu, atau senja, dan lain sebagainya. Dan untuk latar suasana itu bisa seperti menyedihkan, menyenangkan, mengharukan, menggembirakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada alur atau plot, yaitu jalan cerita dari cerpen itu. Biasanya dia dibangun dengan alur progresif atau alur maju, yang biasanya dia dari awal sampai akhir ceritanya. Kemudian ada alur regresif, yaitu alur mundur, yang membangun ceritanya tuh dari akhir ke awal, atau campuran progresif dan regresif. Jadi dia bisa dari belakang dulu baru kemudian ke awal atau berbalik seperti itu, dibolak-balik. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu pelaku dan penokohan itu sifat. Nah, di sini kita akan mengenal ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tritagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh utama. Kemudian untuk antagonis itu adalah lawan tokoh utama, dan tritagonis itu penyelesai masalah. Sedangkan untuk sifat itu bisa sifat jujur, baik, dan lain sebagainya. Yang kelima ada sudut pandang atau point of view. Di sini keberadaan dari si pengarang itu sendiri ada di mana, posisi si pengarang. Apakah dia sebagai orang pertama atau dia sebagai orang ketiga. Orang pertama akuan, orang ketiga diaan. Atau di sini juga nanti akan terlihat apakah dia orang pertama sebagai pelaku utama, sebagai pelaku sampingan atau pencerita, pengamat. Begitu juga dengan orang ketiga sama.
Yang keenam ada amanat atau pesan yang akan disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca. Dan yang ketujuh, untuk menjadikan cerpen ini hidup menjadi lebih indah, kita pakai gaya bahasa atau majas. Dan untuk unsur ekstrinsik yang membangun dari luar cerpen itu sendiri, kita membagi menjadi tiga. Yang pertama ada kondisi masyarakat. Di sini sangat memengaruhi dari cerpen, penulisan cerpen, dari kondisi masyarakat itu. Yang kedua adalah latar belakang penulis. Kita bisa melihat dari pendidikan dan lingkungan keluarganya seperti apa, itu pun akan bisa memengaruhi untuk pembuatan cerpen. Dan yang ketiga, di sini kita akan mengenal ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kita bisa nanti menemukan ada nilai moral, ada nilai etika, ada nilai religi atau agama, ada nilai pendidikan atau edukasi, ada nilai estetika atau keindahan, ada nilai budaya, ada nilai sosial, ada nilai politik, dan lain sebagainya. Demikian untuk teks cerpen yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.